Salam sejahtera buat kita sekalian. Kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita memperhatikan beberapa pengumuman. Untuk kebaktian tengah minggu pada Kamis depan, 11 Juli 2024, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Menahem Laswardi Suteja. Sementara itu untuk kebaktian umum hari Minggu, yaitu 7 Juli 2024 pukul 17, firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Hantu Kostiono dengan tema keadaan manusia di akhir zaman. Dan sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kesempatan ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Tuhan memberkati setiap kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati bagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Yesus Allah. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Pujilah Engkau ya. Bapa di surga,
malam hari ini kami datang kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu sepanjang hari ini yang boleh kami rasakan. Bahkan tatkala kami melakukan pekerjaan apapun, Haleluya. kami merasakan tidak sendirian. Benar ya. Tapi kami merasakan penyertaan-Mu begitu besar dalam kehidupan ini. Bapak, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan berkat buat kami. Amin. Dan kami meninggalkan tempat ini. Haleluya. Ada kuasa Allah yang menyertai. Amin. Dan firman-Mu yang mengubah setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Senang dalam kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan dalam acara ibadah tengah ya, dalam satu minggu, yaitu KTM. Dan dalam kesempatan pada malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan, bahwa malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu topik yang cukup dikenal begitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu atau mungkin merasakan tetapi tidak tahu apakah ini yang dimaksud. Tema malam hari ini adalah damai sejahtera. Kalau kita melihat dari semua orang yang ada di bumi ini, termasuk binatang, ya, semua makhluk yang diciptakan Allah, semuanya itu ingin merasakan yaitu kedamaian. Betul? Pasti semuanya rindu apa itu damai dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara tidak merasakan damai, itu salah besar. Malam hari ini kita akan belajar bersama bahwa damai sejahtera itu seharusnya, sekali lagi, seharusnya dimiliki semua orang percaya. Tetapi yang sungguh-sungguh, karena ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam kehidupannya tidak sungguh-sungguh, ya, tidak yakin begitu. Nah, kesempatan indah pada malam hari ini, saya rindu mengajak saudara bersama-sama membuka dalam Alkitab satu tema, yaitu damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus pun juga pernah berkata, damai sejahteraku ku berikan. Loh, saudara, perhatikan. Kalau Tuhan Yesus memberikan damai sukacita itu sebagai damai yang kita rasakan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah merasakan damai, salah saudara. Kenapa saya katakan ada kata harus? Coba kita akan baca bersama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Saya rindu Bapak Ibu membaca bersama-sama bersuara, ya. Kolose pasal 3 ayat 15. Sudah ketemu? Saya tunggu ya. Kolose pasal 3 ayat 15. Saya rindu Bapak Ibu membaca ayat ini, cuma satu ayat aja, ya. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu ya Bu ya? Kolose 3 ayat 15. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Perhatikan kata terakhir, dan bersyukurlah. Saudara, ini tidak susah, ini tidak sulit.
Karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu buat saudara, tidak harus mengalami kita harus ini, kita harus itu, sehingga untuk menyulitkan kita merasakan damai sejahtera itu. Dengan jelas tadi dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saya mau tanya, siapa yang tidak dipanggil? Halo? Semuanya dipanggil? Amin. Amin, saudara. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu panggilan, saudara. Gak semua orang dapat kesempatan. Saudara mencoba dengan bahasa sehari-hari. Bahkan saudara membuktikan dalam tingkah lakumu. Orang lain sampai mengatakan demikian. Wong Kristen itu beda loh. Kalau ada orang bilang gitu, berarti saudara mulai ada orang yang menilai. Karena saudara dipanggil untuk itulah saudara menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saya memberikan ilustrasi. Pertanyaan demikian. Apa itu damai sejahtera kalau begitu? Pada suatu hari ada seorang guru mengajar di sebuah kelas. Guru ini memberikan kertas kosong dan anak-anak suruh menggambar. Selamat pagi anak-anak, pagi Pak Guru. Tolong gambarkan apa itu damai sejahtera. Anak-anak mulai mencoba dengan kertas yang kosong itu. Apa ya damai sejahtera? Anak-anak mulai memikirkan sesuatu yang menganggap dirinya itu senang, yang menganggap dirinya apa yang diberikan, apa yang pernah dilihat, apa yang pernah mereka nikmati, itu damai. Tentunya setiap gambar itu tidak sama. Anak-anak mulai menggambar di kertas kosong. Apa itu damai sejahtera? Si guru bilang, waktunya cuma 15 menit. Selesai nggak selesai, kumpulkan. Apa itu damai sejahtera dalam bentuk gambar? Waktunya ditentukan 15 menit. Dan akhirnya gurunya bilang, cukup anak-anak, kumpulkan kertas kosong tadi yang sudah digambar. Anak mulai kumpulkan. Ada termasuk yang nggak gambar karena bingung dia. Apa itu damai sejahtera? Dari kertas-kertas yang dikumpulkan, salah satu kertas diambil oleh guru itu. Dia lihat, loh, apa itu damai sejahtera? Anton, ya Pak Guru, maju ke depan. Gurunya bingung, saudara. Tapi anak ini menggambar. Apa itu damai sejahtera, Anton? Gambarmu, gambar makanan. Di sana Anton menggambar ada paha ayam goreng, goreng gitu ya. Ada minum susu, nah gitu ya. Apa itu damai sejahtera, Anton? Siapa yang menjawab? Pak, saya merasakan damai sejahtera kalau saya pulang dari sekolah dan di meja itu ada ayam goreng, ada minuman susu. Jadi saya tidak damai kalau ibu melihat cuma ikan asin. Jadi ukuran damai sejahtera Anton pada saat dia menggambar ayam sama minum susu, itu bagi dia damai. Oh, terima kasih Anton. Tepuk tangan Anton. Berikutnya Tuti, ini saudara. Ini gantian perempuan, saudara. Tuti maju, ya Pak. Apa itu gambarmu damai sejahtera? Ibu-ibu, si Tuti ini menggambar
air terjun. Dan di bawah air terjun itu ada 2 burung sedang berpacaran begitu ya. Karena lagi gitu ya, cucu-cucuan gitu ya, saudara ya. Gurunya penasaran, ngapain kamu gambar ini, apa maksudnya? Anak ini menerangkan, bayangkan air terjun itu kan mengeluarkan suara, mengeluarkan percikan. Semua tanaman segar merasa apa? Percikan air terjun itu yang turun dari atas ke bawah. Perhatikan Pak. Gurunya juga penasaran. Apa hubungannya damai sejahtera dengan burung tadi? Lihat burung ini Pak. Loh, kamu gambar apa ini? 2 burung ini lagi santai bergurau. Gurunya mikir-mikir. Oh, jadi damai sejahtera menurut engkau adalah ada suara, ada percikan yang menggoda kiri kanan, tetapi burung ini santai. Oh gitu. Tepuk tangan semua. Yang ketiga, saya enggak, gambarnya ada banyak, ada 20, tapi tidak saya terangkan ya, nanti nggak pulang-pulang saudara ya. Cuma 3 tok aja. Yang ketiga Rudi, iya Pak, apa itu damai sejahtera? Gambarmu di sana itu ada uang banyak dan mobil banyak. Rudi ini mulai bercerita, saya merasakan damai Pak. Kalau uang itu banyak dan mobil banyak. Tepuk tangan Rudi. Nah Bapak Ibu, ternyata dari sekian banyak gambar damai sejahtera yang digambar anak-anak itu, tidak ada satupun yang sama. Tidak ada satupun yang sama. Mereka menggambarkan damai sejahtera itu kesenangan dia, apa yang dia ingin. Tadi kalau dikatakan gambarnya Rudi itu kan uang banyak, mobil banyak. Pertanyaannya, apakah benar uang banyak, mobil banyak itu damai? Iya benar, belum tentu. Apakah suara yang membisikkan air terjun tadi itu membisikkan yang lain? Burung ini berkicau santai, seperti tidak menghiraukan suara dan gerakan air yang terjun yang turun tadi. Apakah juga demikian? Juga tidak. Bahkan makanan yang menyenangkan, banyak makanan dan minuman yang dia butuhkan dalam tubuhnya, apakah juga menjamin damai sejahtera? Nah, kalau begitu damai sejahtera itu yang bagaimana sih? Karena damai sejahtera menurut aku belum tentu cocok dengan saudara. Termasuk keinginan, kebutuhan saudara, katakan damai sejahtera itu belum tentu cocok dengan saya. Bahkan ada orang ngomong, bicara begini, saya makan singkong rebus. Bayangkan, saya makan pisang singkong rebus saja dengan istri dan anak-anak sambil tersenyum, saya merasakan damai. Nah, kalau kita melihat dalam Kolose pasal 3 ayat 15 tadi, dengan jelas dikatakan damai sejahtera Kristus memerintah. Artinya apa saudara? Tatkala saudara percaya Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu, damai sejahtera itu sudah ada di dalam dirimu. Amin. Jadi damai sejahtera itu adalah suatu keharusan. Kalau orang Kristen susah pun, kalau dia masih bilang, aku susah, duduk sendiri,
Salah, saudara. Di dalam Yesus Kristus, susah pun Allah bisa memberikan penghiburan. Amin. Allah pun juga berani memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Saudara dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Bilangan pasal 6, kalau saudara baca ayat 22 sampai 27, ya, kata damai sejahtera itu sebenarnya diberikan Allah untuk Musa, dan Musa memberikan keluarganya Harun, termasuk anak-anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya, saudara, tujuannya supaya memberkati. Damai sejahtera itu bukan dari luar. Sekali lagi, damai sejahtera itu bukan dari luar ke dalam, tetapi dari Allah sendiri di dalam hati kita. Di dalam ayat 26 itu dikatakan demikian, di dalam bilangan 6, ya, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tetapi saya tertarik pada ayat 26 sama 27. Coba ya, saya lihat ya. Saya bacakan ayat 26 dan 27. Bilangan 6 ya, saya bacakan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Perhatikan kata ini. Mereka meletakkan. Jadi ada tangan yang di atas umat Israel, tetapi bukan namanya Musa atau Harun, tetapi namaku. Nah, gampangannya begini, saudara. Kalau saudara melihat di gereja kita, ya, awal maupun akhir, foto maupun doa berkat, perhatikan, pasti ada kata begini, damai sejahtera. Tangan pendeta itu mana tangan? Sepertinya memberkati kita, sepertinya tangannya kan begini memberkati, tapi sebenarnya apa? Tangan yang diletakkan bukan pendetanya yang berkati, tapi dikatakan sana, namaku atas orang Israel. Jadi Allah itu berfirman kepada Musa. Kalau saudara membaca di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 itu berbicara damai sejahtera, itu adalah kata berkat yang diucapkan para imam. Nah, perintah Allah ini disampaikan Musa, dan Musa sampaikan kepada Harun beserta anak-anaknya, para imam di sana, sampaikan kepada orang Israel. Kalau tangannya meletakkan demikian, memang tangannya manusia, tetapi ada apa? Ada kuasa Allah atas namaku. Nama siapa? Nama Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada umat, ya, termasuk kita, kalau sakit panggil pendeta supaya apa? Tangannya meletakkannya di atas kita atau menyentuh tubuh kita. Memang tangannya pendeta, tapi itu atas perintah Allah untuk dilakukan. Ada damai sejahtera di dalamnya, sehingga orang didoakan itu marem, ayem. Tetapi kalau lebih jelas lagi di dalam damai sejahtera dalam Yesaya, coba ya, kita akan melihat di dalam Yesaya 32 ayat 17. Kata damai sejahtera itu enak ini, saudara. Apa itu damai sejahtera? Perhatikan ya. Di dalam Yesaya 32 ayat 17, saya bacakan buat kita bersama. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi kebenaran di dalam damai sejahtera itu mengandung akibat kebenaran. Apa itu?
ketenangan, dan ketentraman. Nah, itulah jelas. Apa itu damai sejahtera? Ada ketenangan dan ketentraman yang Tuhan berikan buat kita bersama. Saudara, di dalam Galatia 5 ya, di dalam Galatia 5 kalau saudara membaca mulai ayat 1 itu berbicara, judulnya aja kelihatan, tentang pilihan hidup menurut daging atau menurut roh. Semuanya pasti menurut roh ya. Daging itu dunia dagingan itu ya. Nah, perhatikan ayat 22 itu. Buah roh. Jadi orang yang hidupnya tidak dikuasai kedagingan ya. Karena kita menyerah hidup ini, merasakan damai dari Kristus, ada damai sejahtera, maka menghasilkan buah. Galatia 5:22 dikatakan salah satu buah roh itu apa? Damai sejahtera, saudara. Luar biasa. Jadi kalau orang sudah percaya karena dipanggil menjadi pengikut Kristus, kalau tidak merasakan damai sejahtera, salahnya sendiri. Aku kalau ibadah gak merasa damai ya. Aku kalau melihat dia pimpin pujian, aku gak damai ya. Karena kau melihat orang, enggak melihat kasih Kristus. Ada enggak? Ada loh saudara. Pak Bono kok itu lagi sering pujian Pak Bono. Kadang-kadang kalau saya pernah menjawab TV itu, kalau pujian itu sudah tahu gak enak suaranya gitu. Ada orang menenggeremun gitu ya. Suaranya gak enak, pakai terus saya. Sehingga ibadah itu bukan apa? Bukan merasakan hadirat Allah. Nah, aku pertama jangan sebenarnya bisa. Alah, suaranya gak enak angkat tangan. Alah, geraknya gak iso, salah diterus no. Salah saudara. Makanya ibadah itu tidak damai. Karena apa? Kita melihat orang, tidak melihat kasih Kristus. Kalau salah satu buah roh itu adalah damai sejahtera, seharusnya saudara dan saya merasakan kedamaian kalau kita tertuju kepada Kristus. Ada nggak saudara benci para pendeta? Jadi kalau ikut si khotbah mesti orang aku dan dia si khotbah itu kayak gelisah gitu saudara. Karena apa saudara? Karena dia melihat orangnya, sebutkan namanya sudah ketahuan saudara. Pasti saya nggak merasa damai. Salah saudara. Damai itu sudah diberikan Kristus buat saudara. Jangan melihat siapa yang memimpin, lihatlah kasih Allah. Bukankah saudara rindu bertemu dengan Allah? Damai yang diberikan itu menyenangkan kita. Hati membuat tentram. Saudara, itu di dalam Yesaya 32 yang kita baca tadi jelas bahwa damai sejahtera itu akibat kebenaran yang menghasilkan ketenangan dan ketentraman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mencatat ada 6 ciri ya. Ada 6 ciri orang mengalami damai sejahtera. Nah, 6 ciri tadi saya berikan beberapa hal ya. Sebentar ya, ini kurang. Karena saya pendek, jadi kalau nggak pakai ini kurang jelas gitu. Oke. Ada 6 ciri orang yang merasakan damai sejahtera. Yang pertama, memiliki kepercayaan yang tak goyah kepada Allah. Orang kalau merasakan damai sejahtera ada di dalam dirinya, bertemu dengan Tuhan, itu merasakan ada sesuatu yang menyenangkan. Yang pertama dengan jelas dikatakan, ciri orang yang merasakan damai sejahtera adalah percaya tak pernah goyah kehadiran Allah dalam hidupnya. Itu
itu jelas saudara. Semuanya didasarkan Kristus. Kalau saudara semua melihat mata, perkataan saudara, perbuatan tidak didasari Kristus, maka damai sejahtera itu tidak akan saudara dapatkan. Yang kedua, ciri yang kedua adalah orang yang merasakan damai sejahtera itu adalah ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Nah, ini yang beda saudara dengan orang yang tidak merasakan damai sejahtera. Yang kedua ini, saya ulang sekali lagi, ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan? Gak usah setahun, sebulan ini aja. Kalau gak ada, seminggu ini, atau mungkin tadi pagi. Saya yakin kita menjadi pengikut Kristus tidak bebas dari kesulitan. Kalau saudara berpikir mengikuti Kristus tidaklah kesulitan, salah saudara. Justru dalam kesulitan itu, di balik kesulitan itu, Tuhan menyediakan sesuatu yang menyenangkan buat saudara. Jadi orang yang merasakan damai sejahtera, dirinya itu menghadapi kesulitan, dia akan mampu untuk hidup. Yang ketiga, ciri orang yang merasakan damai sejahtera yang ketiga adalah ada kedamaian antara sesama. Jelas saudara, kita hidup tidak di hutan. Kita hidup ketemu satu sama lain. Jangan membenci satu sama lain. Saudara rugi. Membuat orang tidak merasakan kedamaian karena ada apa? Benci di dalamnya. Contoh, saya itu benci sama Ibu Sugeng. Kemanapun ketemu dia, benar saya. Karena dasarnya benci. Nggak ada kedamaian saudara. Mungkin makanan enak gitu ketemu dia. Jadi enak enggak? Gak enak saudara. Karena kita memulai nggak ada kedamaian, itu nggak ada. Karena diawali kebencian. Jadi yang ketiga ini, kalau saudara menjadi orang di dalam damai sejahtera Allah, maka ada rasa kedamaian antar sesama. Yang keempat, ciri yang keempat orang yang menghadapi damai sejahtera itu, yang keempat adalah ada rasa syukur yang mendalam. Ini penting sekali. Orang kalau merasa damai sejahtera dalam hidupnya, saudara jangan berpikir kalau aku sudah damai sejahtera mengikuti Yesus, diberikan gratis, berarti saya nggak perlu bersyukur. Salah saudara. Saudara tetap mengalami, menemukan sesuatu bukan sekedar sulit, tetapi persoalan-persoalan yang lain. Bagaimana saudara menghadapi persoalan? Membenci, lari, atau meninggalkan Tuhan? Jangan saudara. Yang keempat dikatakan kalau hidupnya ada damai sejahtera, milikilah rasa bersyukur kepada Tuhan yang mendalam. Makan singkong rebus tok bisa nggak mendatangkan damai? Bisa saudara. Coba saudara selama 1 tahun nggak pernah makan singkong rebus, tiba-tiba bersama di tempat dikasih singkong, saudara berani gini, nggak enak itu, nggak wani, pasti gini, wah enak ya, karena nggak pernah makan saudara, nggak pernah makan. Jadi kalau kita memiliki kedamaian, rasa bersyukur yang mendalam itu sangat diharapkan. Yang kelima, kalau saudara merasakan ada rasa damai sejahtera, yang kelima dikatakan kepuasan yang tidak bergantung pada keadaan. Apa itu saudara? Kepuasan tidak tergantung keadaan. Hujan, waduh, gak damai aku rasanya ibadah, males karena hujan. Loh, keadaan luar
datang pada Tuhan itu usahakan, tidak hujan pun semangat, hujan pun tetap semangat, tidak tergantung keadaan yang di luar. Bagaimana ada kemarin aja ya, kalau kita melihat pada saat musim corona, apakah kita beribadah? Kan kita berusaha mati-matian toh. Gereja menyediakan, bisa lihat di HP masing-masing biar kita datang ke gereja, tetap mencoba dengan kesulitan keadaan di luar pun kita rindu kalau kita merasakan ada damai sejahtera, ingin ketemu Yesus. Keadaan di luar itu nggak masalah, saudara. Banyak cara untuk kita beribadah. Yang terakhir, yang keenam, memiliki harapan yang abadi. Bayangkan saudara, seorang yang memiliki rasa damai sejahtera itu memiliki harapan yang abadi. Apa itu harapan kita yang abadi? Surga, hidup kekal. Kita nggak tahu kapan terjadi, kapan kita alami, tetapi ada harapan abadi itu. Seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengaku dan percaya Yesus, maka akan diselamatkan. Wah, luar biasa, saudara. Nah, saudara, saya percaya 6 ciri orang yang merasakan damai sejahtera itu pasti akan saudara miliki. Saya rindu membaca bersama-sama ayat yang terakhir. Kita buka di dalam Yesaya 26 ayat 12. Wah, ini ayat yang bagus, ayat yang menyenangkan, saudara. Yesaya 26 ayat 12. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Sudah? Yesaya 26 ayat 12. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ternyata, saudara, damai sejahtera itu apa? Allah turut bekerja, melakukan. Dikatakan sini, senang sekali saya. Suatu yang kamu kerjakan, Engkaulah yang melakukan. Siapa? Allah di dalam kehidupan kita. Wow, saudara. Amin. Sayang saudara menjadi orang percaya, orang Kristen kalau tidak memiliki damai sejahtera. Kalau dalam damai sejahtera itu Allah pun hadir dan turut mengerjakannya. Boleh gak kita sombong? Jangan, saudara. Kalau saudara merasakan damai, diberkati Tuhan, istri suami ganteng, cantik, gitu ya, anak-anak pandai, pinter, waduh, mobil punya, rumah punya, apapun punya, pasti saudara merasakan damai. Wah, apapun Allah berikan, tetapi jangan, iya betul, saudara. Karena kalau Allah memberikan kesempatan saudara menjadi orang yang diberkati, ternyata Allah pun juga melakukan di dalam damai sejahtera itu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini benar-benar saudara rasakan. Bukan sekedar tahu apa itu damai sejahtera, tetapi Allah sendiri mengatakan, hendaklah engkau merasakan apa yang Tuhan berikan buat kita dalam hidupmu, yaitu damai sejahtera. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih. Saya rindu musik untuk kita akan pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan senang hati, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin.
ku rasakan kehadiran, ku rasakan sedang bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh memuji-muji-Mu. Haleluya. Bahkan kami boleh belajar akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Biar damai itu kami rasakan. Ada ketenangan, ada ketentraman. Karena kami yakin Tuhan, kasih kuasa-Mu akan Kau turut bekerja melakukan di dalam damai sejahtera itu. Haleluya. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Kita diberkati lewat firman-Nya. Kita bersyukur karena Allah sudah memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Biarlah setiap kita boleh dan bisa dan harusnya ya merasakan damai sejahtera itu. Amin. Dalam kehidupan kita hari lepas hari. Atas nama pengurus dan jemaat, kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Pendeta Muda Pondok Tiar yang sudah membagikan berkat firman-Nya bagi kita semua di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.